Ada yang namanya pengguna anggaran. Yang pengguna anggaran itu usernya, kalau di kota Cimahi wali kota, kalau di provinsi itu gubernur, kalau di pusat itu presiden. Makanya proposal itu harus ditujukan yang terkait itu. Kalau Bapak mohon bantuan yang sulit, tujuan kepada wali kota Cimahi. Nanti tinggal wali kota mendiskusikannya ke dinas mana. Nanti kalau Bapak ke provinsi itu ditujukannya kepada gubernur Jawa Barat. Nanti tinggal gubernur mendistribusikan ke dinas mana. Apakah Kesra, nanti akan ada disposisi seperti itu. Saya nama Aswan, alamat RT 02 RW 30. Ingin mempertanyakan masalah pengajuan dari proposal dari masyarakat yang ingin disampaikan kepada entah itu gubernur atau wali kota atau apa, itu rutenya dari mana ke mana, Pak? Ini yang jadi masalah di masyarakat kita. Jadi masyarakat merasa tidak tahu jalan arahnya itu kemana, terus siapa yang harus dituju. Itu yang jadi permasalahan. Kadang-kadang masyarakat kecil itu yang di bawah ya Pak, itu takut sebelum berperang. Intinya, jadi belum apa-apa sudah takut. Kalau ingin mengajukan proposal, itu belum apa-apa sudah ketakutan, takut sama bupati, takut sama itu ini dan sebagainya. Yang jelas kayak gitu. Jadi ini yang jadi masalah. Jadi ya kalau saya istilahkan itu mentalnya memang masyarakat kita memang masih rendah lah ya, karena belum punya keberanian yang sebetulnya ini akan menghasilkan manfaat buat kita semua. Yang namanya pengguna anggaran. Yang pengguna anggaran itu usernya, kalau di kota Cimahi wali kota, kalau di provinsi itu gubernur, kalau di pusat itu presiden. Makanya proposal itu harus ditujukan yang terkait itu. Kalau Bapak mohon bantuan yang sulit, tujuan kepada wali kota Cimahi. Nanti tinggal wali kota mendiskusikannya ke dinas mana. Nanti kalau Bapak ke provinsi itu ditujukannya kepada gubernur Jawa Barat. Nanti tinggal gubernur mendistribusikan ke dinas mana. Apakah Kesra, nanti akan ada disposisi seperti itu. Seperti itu Pak. Jadi ditujukannya kepada pemerintah terkait yang menggunakan anggaran. Karena dia yang akan bertanggungjawabkan. Dia yang akan mempertanggungjawabkan itu nanti di masa-masa akhir jabatannya itu. Nih, setiap tahun itu Pak, itu ada laporan keuangan. Nanti ada namanya LKPJ. Nah, di LKPJ itulah nanti kami akan audit anggaran-anggaran yang digunakan. Jadi setiap tahun itu ada LKPJ-nya, laporan keterangan anggaran kepada dewan baik oleh bupati, wali kota, gubernur, presiden itu melaporkannya kepada DPR RI. Jadi ditujukannya jelas Pak ya kepada kepala daerah. Jadi Bapak kalau nanti mohon bantuan yang kecil, tapi jangan lupa dasar hukumnya harus ada. Ya. Kalau Bapak tidak ada dasar hukumnya, itu sama saja tidak ada kepastian. Karena undang-undang itu memastikan bahwa itu ada dasar. Kayaknya sih kalau misalnya langsung ke pusat atau ke wali kota, kita juga masih agak bingung ya. Nggak dari nol, misalnya ke RW dulu, apa ke kelurahan dulu jalurnya. Terus kalau misalnya kita tidak sesuai dengan perda, akan dikesampingkan. Apa boleh misalnya dibantu atau dijalani anggota dewan gitu dalam pengajuannya gitu. Soalnya kan kita istilahnya mah nol ya, awam gitu. Jadi kemana nih kalau ujung-ujung langsung ke wali kota ya bingung juga gitu. Ada pendampingnya ya, misalnya kalau dibantu dijalanin sama bapak nih, sama Pak Hadi Sugianto misalnya, dibantu dijalanin ya, mungkin kita juga mau mengajukan mungkinnya kalau ada acara atau apa gitu Pak. Kalau bisa dibantu sama Bapak Dewan bisa enggak gitu? Di provinsi itu ada standar-standar, ada caranya, persyaratan.
Jadi ibu membuat proposal itu harus ada rekomendasi mulai dari RW sampai ke kelurahan, bahkan kalau dia masuk ke provinsi itu sampai ke kecamatan. Rekomendasinya dicap, diketahui. Jadi tidak bisa ujung-ujung kita buat proposal. Jadi harus ada surat pengantarnya. Mulai ibu buat RT, RW itu membuat surat pengantar, nanti sampai kelurahan disahkan ke kelurahan, diketahui, dicap itu. Nah, dilampirkan, dan yang membuat proposal itu harus ada dasar hukumnya. Kalau dia yayasan, ada undang-undang yayasan rapi. Jadi si proposal itu tidak bisa dibuat secara pribadi. Proposal itu dibuat oleh organisasi, oleh lembaga pesantren. Kan jelasin. Jadi si lembaga pesantren ini membuat proposal, sudah mencantumkan SKS pesantren dan segala macam. Nanti dia datang ke RW untuk direkomendasi RW pengantarnya, datanglah ke kelurahan, nanti dicap kelurahan, diketahui. Kenapa? Karena pembangunan itu di wilayah ini kalau mau bangun itu harus diketahui oleh kami, karena yang punya wilayah itu adalah RW, kelurahan dan kecamatan itu yang punya wilayah, ya kan? Jadi seperti itu. Jadi proposal yang kita usulkan itu untuk kepentingan publik, tidak bisa untuk pribadi-pribadi. Seperti itu. Nah, kalau namanya gampang, kalau ibu sudah masukkan, tinggal WA aja ke saya, kirim WA nanti Pak, di scan aja foto-foto proposalnya, kirim ke saya tinggal kasih tahu pola dinasnya, tolong diproses itu proposalnya. Cukup seperti itu, nggak ribet. Nah, yang ribet itu ibu sekarang lembaga apa yang ingin mengusulkan itu? Katakan lembaga PKK, di sini ada ibu pengajian atau apa, ya kan? Nah, itu nanti membuat perkumpulan di situ. Nah, itu harus direkomendasi oleh RW, tidak boleh tidak, harus. Nah, setelah dari RW nanti itu biasanya bisa minta ke kelurahan, disahkan. Kelurahannya di mana? Oh, kelurahannya di sini Ciberem, dicap sudah baru ibu bisa masukin kalau ke wali kota. Kalau ke wali kota cukup dari kelurahan ya, ke kecamatan. Kalau ke provinsi nanti ibu udah ke kecamatan laporan, minta apa diketahui. Seperti itu. Nah, nanti setelah masuk, kami tidak boleh masuk terlalu jauh ke sana. Kami boleh mendorong saja. Karena itu kewenangannya ada 100% di pemerintah, kewenangannya. Kami tidak berwenang. Tetapi kami bisa mempermasalahkan ketika tidak memberikan dengan alasan tidak boleh. Karena yang berwenang memberi atau tidak memberi itu bukan kami, adalah eksekutif dalam hal ini. Okay? Jadi biar tahu. Jadi supaya apa? Supaya masalah arah gitu. Kenapa? Karena kalau dia salah arah, tidak sesuai dengan standar, yang udah tak berjalan juga nanti. Jadi ikutin semua prosedur itu, ya kan? Lakukan seperti itu, insya Allah dapat. Biasanya kalau yang sudah pengalaman dari semua. Nah, kalau yang udah sering ngambil, biasanya itu juga ada catatan di pemerintah itu. Ya, biasanya itu didahulukan orang-orang yang baru mohon, yang kan banyak tuh yang memohon itu. Tapi kalau orang yang udah berulang 2-3 kali itu juga ada. Nah, makanya kalau dananya permohonan hibah itu hanya boleh sekali. Hibah itu tidak boleh 2 kali mohonnya. Nah, kalau ibu mohon bantuan hibah boleh, tapi ibu cuma sekali itu saja. Kedua kali nggak boleh lagi. Hibah itu hanya boleh menerima sekali. Seperti itu ya. Paham kan? Bisa ya dia. Jadi artinya apa? Ibu membuat rencana usulan itu harus ada lembaganya dulu. Tidak bisa kita sendirian membuat surat. Kenapa? Karena itu ada cap segala macam per lembaga itu. Nih contoh pesantren, ini kan ada cap pesantren, ada bendahara pesantrennya, ada rekening pesantrennya, ada kepala pesantrennya, penanggung jawab itu. Nah, dia kalau pesantren itu gampang, dia tinggal minta rekomendasi dari pemerintah daerah. Untuk dalam hal ini RW, kelurahan. Ya. Ada lagi nih yang mau nanya, Mak, ini bagus nih.